Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 42. Di awal video ini kita beralih pada Yeonha yang nampaknya tengah berjalan-jalan bersama ibundanya Jin Yujong, seorang taipan real estate. Yeonha, perhatikan baik-baik. Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi milikmu. Yeonha pun tersenyum berkata, "Jangan khawatir, aku sudah merencanakan cara untuk menggunakan semuanya." Woo Yujong membalas, "Itu dia anakku. Yeonha sangat bisa diandalkan. Tapi ayahmu masih bersikap seperti anak kecil. Dia tak tahu cara berinvestasi." Tentu saja, perkataan Woo Yujong membuat para pengawalnya terdiam menolehnya sendiri. Karena bahkan sang berserker Hyo Jin-eung hanyalah suami biasa di rumah. Kemudian, sembari melangkah pergi dari sana, Yeonha tersenyum menimpali. Ya, belakangan ini ayah sudah membaik kan? Namun, beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di mana tak jauh di tempatnya ada beberapa orang yang berkerumun, hingga Yeonha yang penasaran pun mendekati mereka sembari berpikir, "Hah? Ada apa dengan mereka? Orang itu Kim Ha-jin kan? Bahkan dengan kacamata hitam, aku yakin itu dia. Tapi yang lebih penting, siapa anak itu? Aku harus memastikannya." Sayangnya, baru saja Yeonha akan mengajarnya, ibundanya datang menghentikannya. "Eits, mau kemana? Kita harus bertemu dengan penyewa baru gedung kita." Sembari terus melihat ke arah Ha-jin yang semakin menjauh, Yeonha pun membalas, Ibu, itu ada hal mendesak yang harus aku lakukan." Woo Yujong menimpali, "Kau tak boleh meninggalkannya. Suatu hari nanti, kau akan mengurahi semuanya. Bahkan, jika kau pergi sekarang, aku akan terlambat." Ayo bergegas. Pada akhirnya, Yeonha sama sekali tak bisa menentang ibundanya, yang langsung menyeretnya pergi dari sana. Saat kemudian, sibanya di restoran yang ditujunya, Ha-jin pun memesankan semua makanan enak di sana untuk Eva, yang tentunya menarik perhatian para pengunjung di sana karena keimutan Eva yang begitu luar biasa. Namun, saat Eva begitu menikmati makanannya, Ha-jin malah menghancurkan suasananya dengan berkata, "Evangel, apa akhir pekan ini kau berani sendirian?" Seketika itu juga, Eva terbengong di sana menatapnya, yang membuat Ha-jin panik setengah mati. Kalau begitu, biar hari ini kau belikan mainan, oke? Bilang saja kau mau apa, oke? Untungnya, di saat Eva hanya terdiam di sana dengan raut wajah sedihnya, moodnya kembali naik ketika pelayan di sana membawakan tomahawk steak pesanannya. Beberapa saat kemudian, jalannya kembali pulang. Eva yang moodnya sudah kembali pun mengatakan jika ia meminta ingin puzzle dan Lego untuk mainannya. Namun, tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Eva menghentikan langkahnya, di mana perhatian tertuju pada seekor kucing di dekatnya. Ada apa, Eva? Kucing. Kenapa dia di sini?" Dengan tingkah lucunya, Eva pun meminta pada Ha-jin untuk bermain dengan kucingnya, yang membuat Ha-jin mengecek kucingnya sembari berpikir, "Weh, sangat lucu. Dengan ukuran asrama sekarang, memelihara satu kucing lagi bukanlah masalah besar. Dan aku memang selalu ingin mengurus kucing peliharaan." Dengan pikiran seperti itu, Ha-jin pun bertanya, "Tapi Eva, bagaimana dengan teman gosmu jika kau merawat kucing ini? Mereka mungkin akan bertengkar antara satu sama lain." Eva yang begitu menginginkannya pun membalas, akan kupastikan mereka tak akan bertengkar." Sembari menjulurkan jari kelingkingnya, Ha-jin menimpali, "Benarkah? Kalau begitu, janji ya." Seketika itu juga, Eva pun menyanggupinya, hingga akhirnya mereka membawa pulang kucingnya ke asramanya. Beberapa hari kemudian, akhir pekan pun telah tiba, di mana meski Ha-jin pamitan pada Eva yang tengah marahi si putih karena menggigit bonekanya, malah sama sekali tak menjawabnya. Meskipun begitu,
Hajin yang merasa lega karena setidaknya Eva tak merengek padanya, bisa meninggalkannya di sana dengan tenang. Saat kemudian, setibanya Hajin di Turin, Italia, ia yang merasa agak aneh berpikir, aku sedikit khawatir dengan ID palsunya, tapi mereka sama sekali tak curiga. Haruskah aku bilang, Camelanthrope memang hebat? Ini perasaan yang sedikit aneh. Italia di novelku adalah negara yang cukup unik, sebagian besarnya karena keberadaan mafia. Berdasarkan alur dunianya, mereka sedikit berbeda dari grup penjahat yang ada. Di permukaan, mereka melawan pemerintah, tapi terkadang mereka bekerja sama saat terjadi krisis monster, membentuk guild dan memasuki wilayah legal, berusaha untuk maju di dalam aturan hukum. Tentu saja masih ada beberapa yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, terutama Corleone. Sasaran organisasi ini ditetapkan sebagai paksi mafia terkuat, dan mereka mau aku menghabisi salah satu dari mereka sendiri. Tidak, tunggu, permintaan ini apa mungkin ini perintah langsung dari sisi Corleone? Namun saat Hajin memikirkan semua hal itu, ia dibuat terkejut dengan kemunculan bocah yang berkata, "Trainer, lewat sini." Meskipun begitu, Hajin tetap menghampirinya, di mana setelah mengubah kopernya menjadi motor, Hajin yang penasaran bertanya, apa mungkin kau ada di sini untuk membantuku?" Bocah yang terkagum dengan motornya pun langsung menaikinya sembari membalas, "Tidak, aku di sini tidak untuk membantumu." Hajin yang semakin bingung pun menimpali, "Lalu kenapa? Apa yang kau lakukan sekarang?" Dengan datarnya, bocah melanjutkan, "Jalan. Aku merasa seperti ingin berjalan-jalan. Masih ada banyak waktu yang tersisa. Jadi, ayo mengelilingi Turin." Kita beralih ke ruang latihan Akademi Cube, di mana Nayun merebahkan tubuhnya dengan terus menggerutu jika dirinya merasa lelah. So yang menemaninya pun berkata, "Kamu sparring tanpa henti setelah kelas. Ya nggak heran kalau kamu lelah mah." Sembari mengatur napasnya, Nayun membalas, "Sudahlah. Tapi Yeonha, kenapa kamu tidak sparring?" Sayangnya, Yeonha sama sekali tak menjawabnya, karena pada saat itu ia tengah berpikir, anak yang semalam bersama Kim Hajin, siapa dia? Dia terlalu muda untuk jadi punya anak. Mungkinkah keponakannya? Tidak, dia yatim piatu dan tak ada catatan kerabat lainnya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Nayun yang merasa kesal karena Yeonha mengabaikannya pun berkata, "Hei, apa yang membuatmu melamun begitu? Apa Shin Jong-hak menolakmu atau semacamnya?" Seketika itu juga, Yeonha yang benar-benar ditolak oleh Shin Jong-hak ketika ia mengajaknya untuk belajar bersama membalas, "Nayun, Kim Hajin bilang ia tak menyukaimu lagi." Tentu saja perkataannya membuat Nayun merasa malu. Bahkan, Seo di sana yang juga penasaran bertanya, apa itu benar Yeonha?" Yeonha yang berniat membalas perkataan Nayun sebelumnya pun tersenyum melanjutkan, "Benar, beritanya sudah menyebar ke isi sekolah. Ya, jika aku dia, aku mungkin juga akan memilih Rahel dibanding Nayun." Tentu saja, Nayun yang merasa kesal karena tak bisa menerimanya pun bangkit menyanggah, Apa kau sudah selesai bicara?" Yeonha menekankan, "Memangnya kenapa? Kan kamu yang bilang kalau kamu tak menyukainya." Seketika itu juga, suasananya pun berubah, di mana keduanya bersih tegang yang buat Suho panik kebingungan. Lah, kenapa kalian mendadak bersikap seperti ini?" Hei, kamu mau kemana Nayun? Kita baik-baik saja barusan, jadi kenapa tiba-tiba begini loh? Ya, begitulah wanita ya guys ya. Lanjut. Kita beralih kembali pada Hajin yang nampaknya tengah riding santuy bersama bosnya. Di jalannya, di saat Hajin bertanya-tanya, apa bosnya benar-benar hanya mau memotoran, bosnya sendiri tiba-tiba saja berkata, ada perkumpulan di jam 9 malam. Lokasinya berada di Leon Mansion di Turin. Penasarannya adalah penyelenggara perkumpulan itu. Ada gereja terbengkalai dari hutan dekat mansionnya. Menara gerejanya yang cukup tinggi menjadikannya sempurna untuk seorang penembak jitu jarak jauh. Dengan begitu, karena bosnya telah memberikan petunjuk untuk misinya,
Hajin pun segera bergegas menuju ke lokasi yang disebutkannya setelah bosnya mengirimkan lokasinya ke navigasinya. Saat kemudian, dikala hari beranjak malam, mereka berdua pun tiba di gereja terpenggal lainnya, di mana Hajin segera bergegas menaiki menaranya sembari berpikir, sebenarnya berapa lama gereja ini dilupakan? Ya, pasti itu mansionnya. Seperti ucapan bos, di tempat yang sempurna untuk sniper. Saat ia berpikir seperti itu, bos di bawahnya berkata, "Hei, Traine, aku akan mengawasi performamu." Hajin pun menatapnya membalas, "Ini tidak nyaman. Minggir, cepatlah." Dengan begitu, bos yang tak bisa menyanggahnya pun hanya bisa pergi dari sana. Iya, aku pergi." Kemudian, setelah bos pergi dari sana meninggalkannya, Hajin yang mulai fokus dengan pekerjaannya pun berpikir, baiklah, jarak dari mansion ke sekitar 1 kilometer. Hero biasa bisa menutupin dalam 30 detik. Bahkan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mereka menyadari situasinya dan menemukanku, aku hanya punya 10 menit untuk lari. Ada mana barrier yang samar di sekitar bandar. Untungnya, karena acaranya belum dimulai, barriernya masih lemah. Kemudian, saat waktunya menunjukkan pukul 8:30 lebih, Hajin pun menggunakan stigmanya untuk mengubah senjatanya menjadi sniper. Lalu, setelah mereconnection pelurunya, Hajin yang telah memakai topengnya pun mulai membidik sasarannya sembari berpikir, memang bukan keberuntungan maksimal, tapi tidak apa-apa. Peluru yang di-enchant diberikan atribut anti-magic dari stigma dan didesain untuk dioksidasi begitu mengenai sasaran untuk menghilangkan barang bukti. Singkatnya, tak perlu khawatir misinya akan gagal. Aku bisa menghabisinya dalam 1 kali tembakan. Tapi, bagaimana jika mereka manusia? Mereka bilang, ada rumor kalau mereka itu dejin kan? Tapi, bagaimana jika mereka bukan dejin? Apa itu berarti aku akan menjadi seorang pembunuh? Aku tahu, ini adalah cerita yang aku tulis. Dan mereka adalah karakter yang aku buat. Tapi entah bagaimana, rasanya seperti mereka benar-benar hidup. Ayah, ibu, benar, semua ini hanyalah bagian dari proses untuk pulang. Aku mungkin harus tinggal di dunia ini selama setidaknya 10 tahun atau bahkan lebih lama. Jadi, aku harus terbiasa dengan hal ini, bahkan jika terasa nyata. Pada akhirnya, tempat ini bukanlah kenyataan. Ini hanyalah sebuah cerita. Dengan pikiran seperti itu, Hajin yang telah meyakinkan dirinya sendiri pun menarik pelatuknya, di mana suara tembakan langsung menggema di hutannya, bersamaan dengan targetnya yang langsung kehilangan nyawanya di sana. Bosah yang melihat targetnya tergeletak dari sana pun bergumam, "Dejin, mereka tidak berdarah." Beberapa saat kemudian, Hajin yang telah melaksanakan misinya pun nampak tengah terbengong di kursi sebuah kafe. Meskipun begitu, bosah yang mendatanginya sontak membuatnya terkejut. Li Xiaofeng, bagaimana kau tahu aku ada di sini?" Sembari duduk di depannya, bosah membalas, "Ya, aku melacak posisimu." Hajin yang tak menduganya menimpali, kau juga bisa melakukan hal itu ya?" Bosah melanjutkan, "Kerjamu bagus hari ini." Lalu, sembari meminum kopinya, Hajin berkata, senang mendengarnya. Namun, meskipun Hajin telah berusaha keras untuk menyembunyikan perasaannya setelah menghabisi seorang untuk pertama kalinya, bosah yang bisa melihat tangannya gemetaran berpikir, sepertinya misi tadi cukup membebaninya. Ini mungkin kali pertamanya menghabisi seorang. Dengan pikiran seperti itu, bosah pun bertanya, "Bagaimana rasanya?" Hajin membalas, "Ya, karena ini kali pertamaku, rasanya cukup sulit." Bosah menimpali, "Benar, tak mudah mencari uang. Tapi, pada akhirnya, uanglah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Terutama bagi orang seperti kita." Mendengar perkataannya, Hajin yang merasa aneh pun bertanya, "Orang seperti kita?" Bosah melanjutkan, "Benar, kita hidup seumur hidup tanpa keluarga." Tentu saja perkataan bosah membuat Hajin terperanjat. Meskipun begitu, Hajin segera mengontrol dirinya dengan berkata, "Ya, aku rasa kau benar soal itu."
Melihat tingkahnya yang seperti itu, Bos Chow pun ikut tersenyum berpikir, kamu cukup tangguh ya. Semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu. Tadi, caramu menghancurkan mana barrier itu pasti kekuatan anti-magic. Mataku memang tidak salah, Kim Ha-jin. Pasti akan menjadi kartu as untuk menghabisinya. Kita mundur jauh ke belakang, pada saat dimana Bos Chow memutuskan untuk merekrut Ha-jin untuk misinya. Hari itu di markasnya, drone yang merasa aneh bertanya, tapi apakah memang harus dia? Aku yakin ada orang yang lebih kuat di luar sana dengan kemampuan anti-magic. Kenapa repot-repot dengan kadet yang belum berpengalaman? Bos Chow yang sempat terdiam pun membalas, itu karena matanya. Meskipun jawabannya itu membuat kedua rekannya merasa aneh, Bos Chow sendiri merasa jika mata Kim Ha-jin menyimpan kesepian yang menunjukkan kalau dia tak percaya orang lain, hampir seperti matanya di hari itu. Kini, setelah mengingat hal itu, Bos Chow pun bertanya-tanya, apakah itu alasannya ia terus mengkhawatirkan Ha-jin karena ia tak mau Ha-jin menjalani jalan yang sama sepertinya. Namun, di saat Bos Chow memikirkan semua hal itu, Ha-jin di sana bertanya, oh iya, apa hadiahnya yang bisa diberikan dalam bentuk tertentu seperti barang? Bos Chow membalas, itu bukan masalah. Apa ada hal spesifik yang kamu mau? Ha-jin pun tersenyum menimpali, aku serahkan padamu untuk memilihnya. Tentu saja, Ha-jin mengatakan itu bukan tanpa alasan, dimana meskipun Bos Chow memiliki banyak barang yang bagus dan mahal, dirinya sama sekali tak tahu soal harganya. Jadi mungkin saja Ha-jin akan mendapatkan barang yang lebih berharga dibandingkan nominal hadiahnya sendiri. Dengan begitu, sembari bangkit dari kursinya, Bos Chow pun menuturkan, aku mengerti. Sebagai tanda penyambutan karena bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ha-jin tiba-tiba saja menyelanya. Aku belum setuju untuk bergabung. Tentu saja perkataannya membuat Bos Chow terkejut. Meskipun begitu, Ha-jin melanjutkan. Ya, menentukan di mana tempatku berada itu keputusanku, bukan? Dan saat ini, rasanya terlalu cepat. Video ini pun diakhiri dengan mendengar jawabannya. Bos Chow pun terdiam datar di sana berpikir, sejujurnya, aku sama sekali tak bisa menebakmu.